Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana sehat walafiat. Baik, Ustadz akan menyapa kakak yang soleh-solehah semuanya. Sobahul khair, sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin syukran. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang paling baik dari pagi-pagi sebelumnya, ya. Jadi kita diberikan semangat oleh Allah untuk menuntut ilmu. Baiklah, kakak yang soleh-solehah, untuk membuka pelajaran PAI pagi ini, kita awali sama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pelajaran PAI sudah banyak materi yang sudah Ustadz sampaikan. Ya, mudah-mudahan masih diingat terus ya. Terakhir Ustadz sudah menyampaikan tentang belajar membaca surat Al-Asr ya. Dan begitu juga dengan terkait dengan diturunkannya di kota mana dan jumlah ayatnya berapa, serta kandungan yang ada dalam surat Al-Asr tersebut. Masih ingat kakak yang soleh-solehah? Insyaallah ya, mudah-mudahan masih ingat. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Asr disebutkan ya, demi masa wal asri. Nah, terkait dengan demi waktu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menghargai waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang beruntung juga di antaranya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, baiklah kakak yang soleh-solehah, materi kita hari ini yaitu kita akan masuk ke pelajaran ketiga ya, dalam buku PAI di halaman 23. Materinya yaitu terkait dengan rajin menuntut ilmu ya. Jadi pelajaran kita pagi ini semuanya yaitu tentang rajin menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib ya, berarti tidak boleh alasan apapun. Jadi wajib menuntut ilmu. Setiap muslim itu wajib menuntut ilmu, baik laki-laki, perempuan ya, anak-anak, remaja, tua, itu semuanya wajib menuntut ilmu ya. Nah, ternyata Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya ya, bahwa setiap muslim dan muslimat, laki-laki, perempuan, tua, muda, hukumnya wajib menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, siapa yang sudah hafal? Anda sudah hafal belum? Nah, baik, kalau belum hafal, yuk kita hafalkan sama-sama ya, nanti dihafalkan.
Hadisnya berbunyi, ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang artinya adalah mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah hadisnya. Jadi hukum untuk menuntut ilmu itu wajib. Nah, apa hadisnya tadi? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, itu terkait dengan wajibnya kita seorang muslim untuk menuntut ilmu, diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi. Kemudian juga berikutnya adalah ketika kita menuntut ilmu itu ialah belajar, ya, belajar. Tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar. Belajar ilmu apa aja? Ilmu matematika, bahasa Arab, PAI, hafalan hadis, menghafal Al-Quran. Nah, itu ilmu. Dan ilmu-ilmu yang lain. Boleh nggak ilmu yang lebih dari itu? Boleh. Ya, misal ingin jadi astronot, boleh. Belajar ingin menciptakan pesawat, boleh. Menciptakan apa aja, ya. Jadi boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bahkan boleh menuntut ilmu ke negeri lain, ya, ke negara lain maksudnya, ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah katakan, yaitu utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Artinya adalah tuntutlah ilmu itu walau sampai ke negeri Cina. Artinya suatu saat, ya, kakak soleh yang soleha, kalau ada umur yang panjang, ada kesempatan, nanti setelah SD, ya, lanjut ke SMP, habis SMP SMA, lanjut kuliah, perguruan tinggi, ya. Nah, boleh belajar ke negeri orang lain, bisa ke Mekah, ya, ke Madinah, bisa ke negeri Cina, ke Amerika, dan kemana aja. Yang penting ilmu yang kita akan dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ya, baik untuk diri kita dan bermanfaat juga untuk orang banyak. Nah, itu syaratnya. Jadi kita harus punya tujuan, ya, nanti ketika sudah belajar untuk ilmu, tujuannya harus jelas, harus karena Allah. Yang kedua adalah sejak kapan kita diwajibkan menuntut ilmu? Ayo, kakak yang soleh-soleha, sejak kapan? Nah, ternyata kita telah diwajibkan menuntut ilmu di waktu kita baru lahir, ya. Di waktu kita baru lahir aja kita dituntut belajar. Nah, ternyata subhanallah, ya, ilmu atau pelajaran yang pertama kali yang kita dapatkan, ya, setiap muslim, yaitu ialah mengingat Allah. Ayo, seperti apa contohnya? Nah, contohnya adalah ketika setiap anak yang lahir ke muka bumi ini, ya, bayi yang baru lahir, yang pertama kali dikenalkan adalah kalau laki-laki diazankan, ya, di telinga kanannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai selesai. Nah, kalau yang perempuan dibacakan iqamah, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, itulah ilmu yang pertama kali kita dapatkan. Subhanallah. Jadi kita dikenalkan dulu, ya, siapa Allah, ya, dikenalkan siapa nabi kita. Sejak kapan?
di waktu kita baru pertama kali lahir. Nah, itulah ilmu yang pertama kali kita dapatkan. Nah, kemudian adalah ini juga disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Hadisnya adalah utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Ulangi ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya adalah tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang kubur. Tuh, di waktu kita baru lahir aja sudah diperintahkan menuntut ilmu. Sampai kapan berakhirnya? Sampai nanti kita akan meninggal atau menjelang kematian. Perhatikan ya, setiap orang yang akan meninggal pasti akan ada yang menuntun, ya, dituntun melalui pendengaran telinganya. Yang menuntun bisa ustadz, bisa orang tuanya, atau siapa saja yang dekat, ya. Contohnya suruh mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu di waktu kita akan meninggal pun ternyata kita masih diperintahkan untuk menuntut ilmu. Artinya kita kan harus mengikuti. Nah, ilmu itu kan harus dicari dan harus diikuti ketika telah mendapatkan ilmu itu sendiri. Kemudian ternyata subhanallah ya, siapa saja yang menuntut ilmu di jalan Allah, ya, belajarnya karena pingin dekat dengan Allah, artinya belajar pingin mengetahui subhanallah, ilmu Allah itu banyak, maka Allah juga memberikan pahala, memberikan kemudahan-kemudahan, ya. Allah juga sebutkan dalam hadisnya, disebutkan oleh Allah dalam hadis Rasulullah, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya berbunyi gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Oh, hebat ya. Kalau kita ingin masuk surga juga harus ada ilmunya. Jadi tidak boleh dengan asal-asalan. Berarti ilmu yang bagaimana? Ilmu yang diajarkan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga akan berikan kemudahan, ya, buat siapa saja yang menuntut ilmu. Dan berikutnya adalah orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar. Nah, kata hadis Rasulullah itu, orang yang sedang belajar itu sama dengan dia sedang berjihad di jalan Allah. Berarti sedang berjihad arti bersungguh-sungguh, ya. Karena bagi siapa saja yang belajar, kalau sedang memperjuangkan agama Allah, ya, belajar di jalan karena Allah, nanti dia dijamin oleh Allah untuk dimudahkan oleh Allah dalam segala hal, ya. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Artinya dijaga oleh Allah. Orang yang sedang menuntut ilmu dijaga. Ya, jadi kata Rasulullah, ketika sedang belajar tidak usah malas-malas, ya, karena dijaga oleh Allah. Jadi kalau masih ada perasaan malas, ya, harus dilawan. Kan udah dijaga oleh Allah, ya. Kalau sudah dijaga oleh Allah, maka kita bersyukur, aman, ya, insya Allah. Yang terakhir adalah ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat, yang berguna baik di dunia
maupun nanti di akhirat. Jadi ketika kita di dunia menuntut ilmunya harus sesuai dengan perintah Allah. Dan insya Allah dari ilmu yang kita dapatkan karena atas perintah Allah, maka insya Allah nanti di yaumil akhir kelak atau di hari kiamat setelah tidak ada lagi kehidupan, nanti ilmu yang bermanfaat itu akan menolong kita ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakak yang soleh-soleha jangan bermalas-malasan ya dalam menuntut ilmu. Kalau masih ada rasa ngantuk, dilawan ya. Cuci muka, kemudian yang belum sholat subuh ya. Setelah itu berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang sedang kakak yang soleh-soleha pelajari diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmunya bermanfaat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan atas ilmu yang Allah berikan juga, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba Allah yang berguna ya, baik sesama manusia dan berguna juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pelajaran PAI kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan berikutnya adalah nanti kakak soleh-soleha silakan hafalkan hadis-hadis terkait dengan tentang anjuran menuntut ilmu. Yang pertama adalah hadis tentang anjuran menuntut ilmu, yakni thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin beserta artinya. Kemudian tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Nah, itu juga dihafalkan hadisnya beserta artinya. Berikutnya adalah yang terakhir, hafalkan juga hadis Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu, yakni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahi Muslim. Artinya barang siapa berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi ada 3 hafalan hadis yang harus kakak setorkan melalui rekaman video serta artinya. Yang pertama adalah hadis tentang anjuran menuntut ilmu. Yang kedua adalah yang kedua adalah menuntut ilmu setinggi-tingginya ya. Menuntut ilmu setinggi-tingginya. Yang terakhir adalah Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Dan 3 hadis tersebut disetorkan melalui rekaman video. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.